Apakah Baraya pernah mengalami kejadian seperti berikut ini? Baraya datang ke sekolah, kemudian terlambat, dan Baraya akan mendapatkan beberapa opsi hukuman. Apakah lari di lapangan, atau dijemur sambil menghormat bendera, ataukah Baraya harus piket bersih-bersih toilet, dan hukuman-hukuman yang lainnya. Tetapi di sisi lain, Baraya juga melihat dan menemukan ada guru yang juga terlambat, tetapi dia tidak mendapatkan hukuman apapun. Kemudian ketika Baraya bertanya, minta keadilan, kenapa kalau siswa terlambat dia harus dihukum, sedangkan guru yang terlambat dia dibiarkan biasa saja? Maka biasanya akan ada jawaban yang juga cukup nyeleneh, yaitu bahwa guru bukannya tidak dihukum, tetapi ada mekanisme khusus untuk menghukum guru. Gitu kan? Ya, saya yakini bahwa pernyataan itu sebenarnya bohong, Baraya. Jadi sebenarnya memang tidak ada hukuman khusus dan spesifik terkait dengan kalau guru itu datang terlambat ke sekolah. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena inilah masalah dari pendidikan di Indonesia, feodalisme. Feodalisme itu mengharuskan sebuah sistem atau sebuah masyarakat itu hidup dalam hierarki yang ketat, di mana orang yang dihormati, yang ditinggikan, itu menjadi terhormat karena posisinya, karena statusnya, bukan karena perannya. Dan orang-orang yang disimpan di hierarki tertinggi karena status dan posisinya itu tidak mendapatkan hukuman yang relatif cukup dan memadai jika dibandingkan dengan hukuman yang ada pada hierarki yang ada di bawahnya. Begitu kurang lebih feodalisme itu. Nah, saya mengatakan kalau misalkan feodalisme seperti ini, mau kurikulumnya diganti berapa kali pun, mau menterinya diganti berapa kali pun, itu tidak akan banyak membantu, karena ketika feodalisme itu bekerja, maka tepat di saat itulah dia tidak bisa menjalankan hukum-hukum sebagaimana mestinya, kecuali kepada orang-orang yang submisif, kepada pihak-pihak yang lemah, kepada pihak-pihak yang tidak berdaya gitu. Jadi guru dalam hal ini dia mendapatkan satu status di mana dia tidak usah dihukum atas kesalahan yang juga sama yang terjadi pada siswa. Dan hierarki ini bukan hanya terjadi antara guru dengan siswa. Feodalisme di Indonesia dalam dunia pendidikan itu adalah sesuatu yang juga sangat lumrah. Misalkan antara satu guru senior dengan guru junior, atau satu guru PNS dengan guru non PNS, guru honorer. Baraya silahkan bertanya, Baraya yang guru honorer atau guru PNS, silahkan konfirmasi pernyataan saya bahwa sudah menjadi budaya di Indonesia. Ketika guru honorer datang, itu dia akan mendapatkan tugas yang lebih banyak. Bahkan tugas yang diberikan kepada guru PNS itu pun biasanya dikerjakannya sama guru honorer. Dan dia tidak banyak meminta, dia tidak bisa menuntut dan sebagainya karena statusnya. Nah ini penting, Baraya. Jadi di negara-negara yang sudah maju, di negara-negara yang sudah tidak feodal lagi, itu penghargaan kita, hierarki kita itu ditentukan pada nilai-nilai, pada peran-peran, pada kontribusi-kontribusi. Jadi seseorang dianggap berjasa, seseorang dianggap menempati hierarki yang tinggi setelah dia memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat. Nah, kalau misalkan di negara feodal itu kebalik. Jadi seseorang yang dianggap tinggi itu karena keturunannya, karena statusnya, karena posisinya. Jadi dalam hal ini, betapapun ada guru honorer yang sangat menginspirasi di kelas, sangat dekat dengan siswanya, dan berdedikasi luar biasa terhadap pekerjaannya, dia tetap tidak akan mendapatkan penghargaan. Yang dapat penghargaan itu adalah yang senior, yang tua, yang statusnya PNS, dan lain sebagainya. Nah, karena sistem pendidikan kita pada umumnya feodal seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa di Indonesia secara keseluruhan, produk-produk hasil dari pendidikan kita itu juga menjadi feodal. Satu waktu Kania Cita berbincang dengan saya, dan di situ dia melontarkan satu kritik terhadap pendidikan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu banyak pembodohannya, atau banyak sesuatu yang dianggap bodoh, dan itu justru malah dilestarikan karena satu sistem atau karena satu mekanisme yang umum terjadi gitu. Jadi misalkan pembodohan atau kesalahan yang dimaksud itu adalah dia pernah mendapatkan informasi dari guru bahwa buah itu adalah tempat menyimpan cadangan makanan buat pohon gitu. Ya sebenarnya redaksinya kurang pas ya, tapi kok sampai segitunya gitu. Atau misalkan kemarin Alam Semenit juga berbicara tentang masih banyak guru-guru di Indonesia yang bercerita bahwa buaya itu adalah amfibi, kemudian kura-kura itu juga adalah amfibi, dan sebagainya, dan itu masih diwartakan gitu. Saya di banyak forum juga pernah berkata atau bercerita, berceramah lah di kampus-kampus. Saya katakan kurang lebihnya begini:
Di acara-acara mahasiswa, di penerimaan mahasiswa itu biasanya selalu dikumandangkan lagu Mars Mahasiswa kepada para mahasiswa dan seterusnya yang endingnya itu adalah wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada dan tidak pernah terjawab sampai sekarang. Lagu itu sebenarnya adalah lagu yang salah dan lagu itu adalah lagu yang tidak selesai. Karena di situ dicerangkan, wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, apa gitu. Ya terus apa setelah wahai kan berarti dipanggil. Terus apa gitu? Misalkan kan harusnya gini. Wahai kalian yang rindu kemenangan, ayo kita bersatu padu untuk menggulingkan pemerintahan yang lalim. Nah, itu bisa aja. Wahai kalian yang turun ke jalan, ayo kita membebaskan rakyat dari perbudakan. Nah, itu layak. Tapi wahai kalian yang rindu kemenangan, ya endingnya tuh gak ada, udah dipanggil apa gitu. Itu gak ada selesainya. Bayangin lagu itu dituliskan dan kemudian mulai dinyanyikan itu sekitar 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu. Tetapi sampai sejauh itu, sepanjang itu, gak ada yang mengkoreksi liriknya. Sama seperti guru yang tadi salah menerangkan amfibi dan guru yang salah menerangkan tentang buah-buahan, sampai detik ini pun masih banyak guru-guru yang melakukan seperti itu. Masih banyak dosen yang berkata seperti itu. Dan tidak ada koreksi walaupun itu sudah ketahuan salah. Itu adalah pengetahuan jadul. Kenapa masih dipertahankan yang seperti itu? Alasannya adalah feodalisme. Jadi urutan yang jelasnya itu adalah ketika siswa salah, maka dia dikoreksi. Ketika mahasiswa salah, dia juga dikoreksi. Ketika guru dan dosen salah, dikoreksi, dia tidak mau atau menolak. Biasanya seperti itu. Dan terbukti apa? Lagu itu selama 26 tahun masih terus berlanjut. Kemudian banyak materi-materi yang minum gelas sehari itu harus 8 gelas. Itu juga masih diceritakan kepada siswa-siswa dan lain sebagainya. Nah, ini sekali lagi adalah bukti dan penegasan bahwa feodalisme kita itu mengakar kuat. Jadi kalau orang-orang di atas melakukan kesalahan, dia tidak bisa dikoreksi. Sedangkan orang-orang di bawah melakukan kesalahan, maka dia pasti mendapatkan hukuman atau nilai yang jelek. Dan bukti-bukti feodalisme ini juga bisa kita lihat secara lebih besar lagi ketika masyarakat terdidik kita, masyarakat terpelajar kita, itu relatif tidak kritis dan relatif tidak skeptis terhadap apa yang dia dengar, terhadap apa yang dia dapatkan, informasi dari orang yang lebih atas gitu. Jadi misalkan ketika kita berdiskusi sama guru, itu tuh dianggap aneh. Ketika kita berdebat dengan guru, itu tuh dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Dan biasanya justru ditandain. Di Indonesia itu, saking rendahnya kekritisan kita, saking rendahnya jiwa dialektika kita, ketika ada orang yang berdebat, itu tuh mainnya emosi. Dan menang dan kalah dalam perdebatan itu mainnya adalah urusan neraka gitu. Saking rendahnya semangat literasi dan dialektika kita, apalagi kalau misalkan berhadapan dengan orang yang punya otoritas gitu, atau orang yang sudah senior, atau orang yang sudah punya posisi gitu. Hal-hal yang semacam itu. Nah, bahkan kemudian bukan hanya tidak kritis, bukan hanya tidak skeptis, apa yang didengar dari guru-guru kita tuh biasanya harus kita dengar, harus kita telan, dan harus kita taati. Sedemikian sehingga banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia yang bukan menghormati ilmu, tapi malah menghormati orang yang memberitahu kepada kita terkait ilmu. Jadi misalkan ada sebuah informasi, kita tuh justru malah mengembangkan adab menghormati guru gitu. Bagaimana cara adab menghormati guru? Cium tangan bolak-balik, bahkan ada yang sampai cium kaki gitu. Kemudian tidak boleh membantah, tidak boleh menyangkal, harus duduk dengar dia, mendengarkan dia ngoceh, dan lain sebagainya. Kita menganggap bahwa yang sakral, yang suci itu adalah guru itu. Karena apa? Karena sudah memberikan pengetahuan. Ya seharusnya kita mensakralkan pengetahuan dan ilmu, bukan gurunya. Jadi kebenaran itu Baraya tidak pernah tergantung pada siapa yang menyampaikannya. Kalau misalkan kebenaran itu tergantung pada siapa yang menyampaikannya, maka ini berdampaknya besar terhadap masyarakat. Misalkan banyak kita lihat ketika ada ustadz-ustadz, ada guru-guru, ada penceramah, ada motivator misalkan, yang dia jatuh gara-gara kasus tertentu, maka semua apa yang kita dengar darinya itu langsung kita cancel gitu, lalu langsung kita, wah saya menyesal pernah mendapatkan ilmu dari dia dan sebagainya gitu kan. Karena apa? Karena kita bukan berorientasi kepada ilmu, tapi kita berorientasi kepada orangnya. Kenapa kita berorientasi pada orangnya? Ya karena ciri dari feodalisme itu adalah kita melihat status, kita melihat posisi, kita melihat simbol-simbol, bukan melihat esensinya.
Jadi kalau misalkan kita ngelamar kerja, kita nggak pernah ditanya skillnya apa, kita nggak pernah ditanya pengetahuan dan wawasannya sampai sejauh mana. Kita hanya ditanya ijazahnya di mana, IPK-nya berapa, dari kampus yang mana. Bukan soal ilmu pengetahuan, tapi dari mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kan kocak. Tapi emang karakteristik dari masyarakat feodal itu begini, dan akhirnya apa? Akhirnya pemikiran kita tidak berkembang, pemikiran kita tidak maju, karena pemikiran kita dikungkung oleh penghormatan kita terhadap orang yang di atas. Dan karakteristik dari bangsa yang seperti itu apa? Karakteristik dari bangsa yang semacam itu adalah orang-orangnya pada akhirnya tidak bisa berpikir masa depan, tapi berpikir tentang masa lalu. Jadi mereka sibuk untuk menceritakan leluhur-leluhur mereka yang luar biasa maju. Tuh lihat, di zaman dulu kita begini. Tuh lihat, leluhur kita dulu begini dan begitu gitu. Makanya menjadi bangsa yang mundur karena orientasinya memang orientasi ke belakang. Coba Baraya misalkan lihat pendidikan di negara-negara yang sudah maju. Mereka orientasinya tuh ke depan gitu. Jadi apa yang akan kita bangun untuk anak-anak kita ke depan? Nanti anak-anak kita itu berhasil mencapai teknologi yang seperti apa? Tahun 2100 apa yang akan kita capai? Kan itu orientasinya tuh ke depan gitu. Sedangkan kita sibuk untuk mengagungkan masa lalu. Karena apa? Kita sibuk mengagungkan generasi-generasi yang lalu, bahkan yang sudah mati sekalipun. Karena apa? Lagi-lagi feodalisme. Feodalisme itu menempatkan orang senior, orang atas, orang yang diposisikan tertentu lebih atas daripada peran dan kontribusinya. Ada orang misalkan yang memberikan kontribusi positif kepada semua misalkan. Tapi dia bukan wali kota, tapi dia bukan gubernur dan sebagainya. Ya diabaikan. Tapi kalau misalkan gubernur cuman duduk aja, itu langsung diapresiasi. Coba kita cek pada kasus seperti ini. Ada orang yang berstatus sebagai guru, tapi tidak mengajar, tidak menginspirasi. Dia tetap dihormati sebagai guru. Ada orang yang tidak berstatus sebagai guru, tapi dia menginspirasi, dia mengajar. Dia tetap tidak dia katakan sebagai seorang guru. Gitu kan? Nah, itu feodal tuh begitu. Ada misalkan, ada orang yang memberikan pencerahan, nilai-nilai spiritual, menganjurkan kebaikan, tapi dia tidak berlabel ustadz. Ya udah, dia tidak disebut sebagai ustadz, tidak disebut sebagai agamawan. Ada orang yang cabul, ada orang yang kata-katanya kasar, ada orang yang dibenci sama tetangganya, tapi karena statusnya adalah Gus, Ustadz, Habib, maka kita percaya dia, maka kita agungkan dia. Itulah feodalisme. Feodalisme itu terikat pada status-status simbol-simbol, bukan pada peran dan kontribusi. Makanya kalau misalkan Baraya jadi PNS, Baraya punya karir di dunia yang sudah sangat formal kayak gitu, diangkatnya seseorang dalam jabatannya itu biasanya bukan gara-gara prestasinya, tapi biasanya gara-gara sudah tua, sudah senior, kan biasanya seperti itu. Makanya ada banyak sebenarnya orang yang mengkritik saya, misalkan, Pak Guru Gembul ini kan bukan pakar, kenapa ngebahas itu? Pak Guru Gembul kan ini bukan di bidangnya, kenapa bahas itu? Pertanyaan saya sebaliknya. Yang berstatus atau yang dianggap diposisikan sebagai status itu, yang pakar itu, yang ahli di bidang itu, kenapa dia tidak memerankan apa yang saya perankan? Jadi misalkan gini Baraya, saya katakan bahwa ketika saya menyenggol ormas-ormas, ketika saya menyenggol Habib-Habib, ketika saya menyenggol partai politik, pemerintahan, oknum-oknum dan sebagainya, itu seriusnya, itu mengancam jiwa saya, itu mengancam keluarga saya, itu mengancam ekonomi saya sejujurnya. Tapi harus saya katakan, kenapa? Ya karena saya mengatakan itu karena tidak ada yang mau mengatakannya, yang pakar-pakar itu diam. Coba, yang katanya pakar, yang katanya ahli di bidangnya, ketika dia melihat ada Habib-Habib disujudi sama orang-orang, dia berkata-kata enggak, mereka bungkam, bahkan membela orang-orang yang semacam itu. Ketika di YouTube, di iklan-iklan YouTube itu diceritakan tentang Al-Quran yang rusak, yang sudah belel, yang sudah seperti apa, kemudian ditampilkan untuk minta sumbangan. Artinya apa? Al-Quran dilecehkan, Al-Quran dinistakan. Siapa yang berbicara di situ? Ya selain saya siapa? Apakah ustadz-ustadz itu atau yang ahli di bidangnya, pakar di bidangnya itu bercerita tentang itu? Kan tidak, mereka bungkam. Mereka yang mampu mengaku punya ilmu pengetahuan, mereka yang mengaku punya posisi, mereka yang mengaku punya status, mereka bungkam kalau menyangkut masalah yang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada orang kecil,
Bismillahirrahmanirrahim, makan babi. Nah, itu yang dituntut masuk penjara. Ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan penistaan-penistaan yang terjadi di mana-mana, mereka bungkam. Coba misalkan katakan yang profesor, yang ahli di bidangnya, yang bla 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 dan sebagainya. Ketika di Indonesia terjadi misalkan korupsi besar-besaran, ormas malak di mana-mana, preman terjadi di mana-mana dari level atas sampai level yang bawah. Semuanya ada di situ. Apakah mereka berbicara? Tidak, mereka bersembunyi. Saya berkali-kali bertemu dengan orang yang saya juga sebenarnya sepemikiran dengan Pak Guru Gembul, tetapi ya saya mah PNS, saya nggak berani berkata-kata gitu. Jadi artinya apa? Pengetahuannya, wawasannya, kesadarannya terkait dengan satu yang terkait dengan benar dan salah itu terkungkung oleh PNS, terkungkung oleh jabatan, fungsional, dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka akhirnya memutuskan untuk bungkam, kemudian saya berkata-kata, saya dikritik juga. Kan gimana maksudnya? Jadi ginilah Baraya, sebenarnya ya, banyak di antara kita yang sudah sadar penyimpangan di antara kita. Banyak yang sudah sadar tentang hal-hal yang buruk yang terjadi di antara kita. Tetapi mereka tidak mau memperbaikinya karena mereka takut. Bahkan ketika mereka punya posisi. Jadi orang-orang yang katanya pakar, orang-orang yang katanya punya posisi hebat dan sebagainya itu, mereka akan tampil ke depan untuk menerima gelar profesor. Mereka tampil ke depan untuk mendapatkan penghargaan. Mereka tampil ke depan ketika diundang dan dibayar puluhan juta sampai ratusan juta oleh masyarakat, misalkan yang seperti itu. Tapi ketika bagian ada sesuatu yang membuat masyarakat itu rusak, ada kemaksiatan yang besar, ya mereka bersembunyi. Ya kita gak berani ngomong kayak gitulah, kan kita posisinya di sini, kita buat si malakama, kan seperti itu. Artinya apa? Masyarakat fokus pada statusnya sebagai dosen, sebagai akademisi, sebagai apa itu, sebagai guru. Nah, udah fokusnya ke situ. Tapi mau perannya mau jalan mau enggak ya gak apa-apa. Sedangkan orang yang memerankan statusnya, yang ingin membantu masyarakat itu kan kamu bukan perannya di situ, kan kamu bukan bidangnya di situ. Itu karena apa? Karena feodalisme di Indonesia. Feodalisme fokus pada status, feodalisme fokus pada hierarki yang mati. Dan ayo kita bebaskan itu Baraya. Jadi saya ngajak pada Baraya semua untuk bebaskan pikiran. Jangan sampai terkungkung sama pikiran orang-orang yang udah kita ngikutin guru saja. Di Indonesia ada sesuatu yang lucu banget. Kata-kata menurut pendapat saya itu sebenarnya adalah kata-kata yang sangat luhur. Itu artinya apa? Menunjukkan kemandirian intelektual. Dan kemandirian intelektual itu adalah satu hierarki paling tinggi dalam ilmu pengetahuan. Tapi di Indonesia yang kayak gitu tuh dilecehkan karena harus ngikuti pada guru. Berkata-kata sesuai dengan apa yang dikatakan sama guru. Artinya apa? Ya terjadi degradasi antar generasi karena si siswa, murid tidak boleh lebih tinggi daripada gurunya. Kan begitu. Ya makanya kalau misalkan yang baik itu adalah saya berpendapat demikian, saya berpendapat demikian, dan itu harus dihargai. Kita nggak bisa menghargai yang seperti itu. Kita harus mengutip orang, menghafal perkataan orang, menghafal dalil-dalil. Nah itu dianggapnya cerdas. Sedangkan berwawasan, berpengetahuan secara independen, tidak terikat pada dogma-dogma, tidak terikat pada otoritas-otoritas kolot, itu dianggapnya sebagai penyimpangan. Dan itu wujud dari mana? Feodalisme. Maka saya katakan, ketika gagasan pemikiran kita dikungkung oleh feodalisme seperti itu, mau menterinya kayak apa, mau kurikulumnya kayak gimana, mau presidennya seperti apa, mau fasilitas pendidikan kita sebesar apa, kita tetap tidak akan. Ada permintaan dari kementerian agar guru-guru itu harus menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, agar kalau misalkan kita belajar di kelas itu jangan hanya guru yang bicara, bukan hanya guru yang berinisiatif, tapi ajak siswa untuk berdiskusi, ajak siswa untuk menjadi pusat dari pembelajaran. Bagus dong sebenarnya. Sangat bagus. Ya. Dan ketika saya praktekkan, oke, ada yang mau berpendapat? Ada yang mau ditanyakan? Kamu. Enggak, kamu aja. Enggak ada, semuanya senyap. Itu dimulai dari SD, SMP, SMA, semuanya bungkam, semuanya diam. Dia hanya mau mengacungkan tangan ketika izin ke belakang. Ya, itu saya merasakannya. Kenapa bisa seperti ini? Karena saya melihat sebelum sekolah, ternyata banyak orang tua di Indonesia yang ketika anaknya bertanya, mereka mengabaikannya. Ketika anaknya lebih banyak bertanya, itu malah anaknya diruqyah. Kenapa? Ya karena ininya hyperaktif gitu. Anak-anak di Indonesia itu bertanya di usia balita itu sekitar 300 sampai 400 pertanyaan per hari. Dan berapa banyak yang diterima, dijawab oleh orang tuanya.
Sedikit sekali. Bahkan banyak yang malah dimarahin. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Di luar survei, di luar data. Kalau data tentu saja sudah ada, tapi ini di luar data. Tetangga saya ngobrol dengan ibu-ibu yang lain, anaknya merengek, "Ma tuh mana?" Ngobrol terus pada akhirnya, "Diam tuh kamu teh." Ngobrol lagi. Melihat yang seperti itu saya. Dan itu banyak gitu. Jadi si anak akhirnya tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat, tidak percaya diri untuk menyampaikan gagasan, dan akhirnya mereka bungkam pada banyak hal. Karena mereka berpikir kalau bertanya, kalau mereka menjawab, kalau mereka berdialog itu adalah sesuatu yang aneh gitu. Karena orang tua mereka sejak kecil tidak pernah mengajarkan itu dan tidak membuka iklim yang seperti itu di keluarga. Tidak komunikasi dua arah. Tidak komunikasi dua arah. Jadi ketika misalkan si orang tua mau pindah rumah, mau beli mobil, mau beli motor, mereka tidak pernah mendiskusikannya dengan anak-anak mereka. Jadi anak-anaknya ya sudah, mereka hanya dijadikan sebagai objek di mana mereka harus nurut begini dan begitu, mereka harus mengikuti peraturan yang begini dan begitu tanpa bertanya. Ya. Sebenarnya yang ingin saya ajukan dalam gagasan pendidikan diantaranya adalah ketika kita menilai seseorang kecerdasannya, itu bukan hanya kemampuan mereka untuk menjawab soal, itu ketinggalan zaman. Untuk bisa mengetahui seseorang itu cerdas atau tidak, kita nilai sejauh mana kemampuan mereka bertanya, bukan menjawab. Menjawab itu artinya apa? Mereka hanya bereaksi terhadap aksi yang diajukan kepada mereka. Ada guru ngasih soal, gurunya yang beraksi, soal itu yang beraksi, mereka bereaksi dengan cara apa? Mengumpulkan memori-memori dan informasi yang pernah mereka tangkap pada satu waktu, kemudian dikumpulkan lagi dan dikeluarkan pada waktu itu. Sedangkan dunia nyata itu yang beraksi tidak harus selalu seperti itu. Jadi anak tuh harus dituntut beraksi, bukan bereaksi. Coba kalau misalkan anak dituntut untuk bereaksi, misalkan kosinus dari 120 derajat itu berapa? Itu aksinya. Anak berpikir bagaimana reaksinya. Di dunia nyata apakah ada aksi seperti itu sehingga reaksinya harus seperti itu? Kan tidak. Jadi yang seharusnya lebih banyak dikembangkan itu adalah kemampuan anak untuk bertanya. Bertanya itu artinya apa? Mengumpulkan lebih banyak informasi dalam benak, dikait-kaitkan satu sama lain sehingga menghasilkan satu misteri yang belum terjawab. Makanya bertanya. Ya. Artinya mengajukan pertanyaan itu jauh lebih mengukur kecerdasan daripada menjawab. Menjawab itu hanya mengukur seberapa banyak informasi yang dia miliki dan seberapa banyak kemampuan dia untuk mengumpulkannya kembali. Ya. Sedangkan bertanya berarti mengukur sejauh mana dia memiliki informasi dan mampu mengolahnya. Ya. Kemampuan mengolah itulah yang berpikir. Makanya ketika misalkan si anak tidak bisa bertanya, waktu kecil tidak dibudayakan, bertanya itu adalah pondasi dari berpikir. Berpikir itu artinya tanya jawab dalam otak kita. Berpikir kritis. Ya, berpikir. Critical thinking. Ya. Kita kan nggak mungkin bisa berpikir tanpa bertanya. Ayo ibu berpikir tapi nggak nanya. Kan, ya kalau berpikir tanpa bertanya namanya berimajinasi kan begitu. Nah berpikir itu dimulai dari pertanyaan. Ketika sejak awal anak tidak dibiasakan untuk bertanya, maka sejak saat itulah dia dilarang untuk berpikir. Dan ketika seperti itu datang ke kelas, anak hanya menunggu apa yang diperintahkan sama guru. Anak hanya menunggu dikte dari guru. Anak hanya menunggu apa yang dikasihkan oleh guru sebagai tugas mereka. Disitulah sistem pendidikan kita gagal total dari awal. Waktu Pak Guru jadi guru, membiasakan itu nggak dengan murid-muridnya? Waktu saya jadi guru, saya bilang sama, ya tentunya butuh proses panjang saya juga. Ya. Tapi pada akhirnya waktu saya jadi guru, saya katakan kepada anak-anak saya dan saya minta izin kepada kepala sekolah saya, bukunya kita singkirkan. Kita Itu tidak pelajarannya membutuhkan apa buku ya? itu. Pelajarannya PPKN nama... Pada waktu itu pelajaran geografi dan sejarah. Oh itu dua favorit saya. Oh, iya. Geografi dan sejarah itu favorit saya banget. Iya. Ya. Terus jadi nggak pakai buku pelajarannya? Ya, kita buang aja. Ini SMA ya berarti ya? SMA. Oke, kemudian? SMA dan SMP. Oke, kemudian? Kita mau diskusi apa? Dan ini ternyata si anak itu mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan di luar ekspektasi saya, di luar apapun, dan akhirnya 2 jam pelajaran tidak pernah cukup. Jadi alasan saya ngonten itu awal mulanya sebenarnya adalah menjawab pertanyaan dari murid-murid saya gitu. Awalnya itu. Karena saya pengen menjelaskan kepada sekolah pada waktu itu, kalau misalkan kita belajar pelajaran geografi dan pelajaran sejarah pada waktu itu ya. Ini relevansinya pada pelajaran itu. Ini kita ngomong tahun berapa nih? 2020
2021 2022. Berarti udah ada Google, udah Udah luas ada lah Google. ya informasi, udah bisa terakses. Udah. Oke, kemudian Nah, tapi saya mempraktikkan ini, saya mempraktikkan ini sebenarnya dari tahun 2011. Dan sudah ada Google juga. Saya bilang sama murid-murid saya, kalau misalkan kita belajar sejarah, dari satu buku saja, maka pelajaran yang kita terima itu adalah pelajaran berupa doktrin. Dan doktrin itu hanya untuk kepentingan orang yang atas dan bukan kepentingan untuk kita. Kalian hidup untuk masa depan. Bagaimana ceritanya kalian baca buku untuk meraih masa depan, tapi buku itu ditulis 30 tahun yang lalu. Nggak ada relevansinya. perbaruannya ada tapi ya cetakan kedua, kata ketiga. pengantarnya aja yang Iya. perbaikannya. Kemudian Salah satu yang memicu tindakan saya itu sebenarnya adalah di tahun 2013 saya menemukan buku pelajaran sejarah. Pada waktu itu saya ngajar pelajaran sejarah. Di pelajaran buku sejarah itu ada jenis-jenis manusia purba. Salah satunya yang nomor 4, saya ingat banget nomor 4. Nomor 4 itu adalah Homo floresiensis dan itu satu paragraf kurang. Jadi penjelasannya hanya satu paragraf. Saya marah pada waktu itu. Maksud saya adalah temuan Homo floresiensis itu ditemukan di Indonesia, Liang Boa Flores, pada tahun 2003, 2004. baru ya. Baru sekali. Dan itu menggoncang ilmu pengetahuan dunia. Karena itu adalah salah satu fosil yang kalau misalkan kita masukkan ke dalam pohon silsilah kemanusiaan itu, maka itu akan merusak semuanya. Karena di Homo floresiensis itu ukurannya kecil, otaknya juga kecil, 300-an cc gitu. 300-an cc itu seharusnya tidak menghasilkan peradaban yang memadai, tidak menghasilkan peradaban yang cukup besar lah. Tapi berdasarkan perkakas-perkakas yang ditemukan di sekitaran fosil itu, mereka bahkan bisa bikin perangkap gajah, bisa bikin perangkap komodo, mereka bikin perkakas yang sama modernnya dengan manusia-manusia dengan otak yang 3 kali lipat lebih besar cc-nya daripada itu. Nah, ini membuat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang bertanya-tanya, kan selama ini manusia dianggap semakin modern itu semakin otaknya semakin besar gitu. Ini otaknya makin kecil, ini otaknya kecil tapi peradabannya sama. Berarti kita harus reka ulang apa sebenarnya yang salah dari teori-teori kita selama ini. Kan begitu. Maka pada waktu itu Homo floresiensis itu menjadi viral di kalangan para akademisi. Di Indonesia tidak ada ceritanya, tidak ada beritanya, dan bahkan baru masuk buku sejarah 10 tahun kemudian itu pun hanya satu paragraf. Ditemukannya di Indonesia, viralnya di seluruh dunia karena masalah akademik. Jadi kalau misalkan saya mengajarkan pelajaran sejarah, saya membutuhkan waktu 10 tahun bahkan ketika temuannya ada di Indonesia. Bayangkan kalau temuannya di Perancis. Jadi kalau misalkan saya mengajarkan apa yang ada di buku kepada anak-anak, mungkin mereka akan terlalu ketinggalan zaman. Jadi kita singkirkan, kalian dapat berita apa dari Google, kalian dapat berita apa dari Facebook, ya pada waktu itu masih media sosialnya semacam itu. Yuk kita ambil pelajaran dari situ. Babnya kita ambil aja babnya ini, oke, babnya tentang ini. Yuk kita sama-sama diskusi terkait apapun yang berhubungan dengan bab ini. Terus nilainya gimana? Kalau kayak gitu, kalau berdasarkan kelas, berdasarkan diskusi dengan teori-teori yang masih terus berkembang, fakta-fakta yang masih terus berevolusi. Nilai itu sama sekali tidak penting karena nilai itu sepenuhnya bohongan. Kurikulum Indonesia itu memaksa seluruh guru-guru untuk berbohong untuk urusan nilai. Jadi gini ya, nilai itu kan pas zaman saya mengajar pada waktu itu tuh ada KKM. Apa tuh ya? Sekarang udah sudah tidak berlaku di Indonesia sekarang ya sejak kurikulum merdeka, tapi pada waktu itu tuh ada. Nah, KKM itu adalah siswa kalau di bawah itu berarti tidak lulus atau bahwa dia itu harus diremedial atau dia nilainya bakal merah. Tidak. Nah, dan itu mengancam akreditasi sekolah. Jadi kalau misalkan sekolah mau dianggap baik, maka KKM-nya tuh harus besar-besar. Jadi misalkan nilai agama harus 75 atau lebih, nilai sejarah harus 70 atau lebih, nilai matematika harus 70 atau lebih dan sebagainya. Di bawah itu akan ada rapat besar bagaimana caranya agar siswa ini dapat nilai yang memadai gitu. Nah, karena seperti itu, jadi nilai maksimalnya 95, nilai minimalnya 75. Itu KKM itu aturannya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu berarti anak yang rajin belajar dengan anak yang tidak rajin belajar itu sebenarnya nilainya akan mepet-mepet. Nah, guru-guru di Indonesia
dipaksa untuk menaikkan, mengkatrol nilai anak-anak karena sebenarnya kebanyakan anak-anak itu tidak memenuhi standar nilai segitu. Makanya di zaman saya tuh selalu bertanya-tanya, nilai saya tuh kecil-kecil waktu sekolah tuh. Tapi pas nerima rapot kok nilainya hampir sama dengan orang yang itu yang rajin banget gitu. Ya karena begitu, jadi semuanya dikatrol nilai-nilai itu. Ya karena alasan si guru-guru sebenarnya adalah ya karena kamu berkelakuan baik, misalkan kamu apa. Tapi sebenarnya bukan itu. Alasan yang lebih utamanya tentu saja adalah sistem kita memaksa guru-guru untuk mengatrol nilai itu. Nah, jadi kalau misalkan nilainya sendiri sudah dikatrol, jadi bukan salah guru, ini sistemnya kita yang bermasalah. Jadi ketika guru dipaksa untuk menjadi seperti itu, kemudian ketika lulus juga ya itu juga adalah rekayasa nilainya. Kemudian ketika masuk kampus sistemnya sama. Kampus itu kalau misalkan mau akreditasinya A misalkan, maka sekian persen lulusannya itu harus cum laude. Dan akhirnya di 2-3 tahun kemarin, atau sebenarnya enggak, maaf. Ya sekitar sejak 10 tahunan kemarin, universitas-universitas seperti UGM dan sebagainya itu ngelulusin lebih dari 60% mahasiswanya dengan nilai cum laude. Jadi gampang sekali untuk dapat nilai 3,5 itu sekarang. Karena apa? Ya karena itu demi mengejar akreditasi. Jadi pada waktu itu, pada bagian itu juga bohong-bohongan. Atau jadi di kelas waktu itu gimana? Cara mungkin bukan nilai ya, tapi ya mungkin aku mencari kata yang tepat untuk menilai. Apa toh? Kalau gitu waktu itu ininya, measurementnya lah gitu loh. Jadi gini, standar itu dibebankan dalam pikiran saya. Standar itu dibebankan bukan kepada siswa tapi kepada guru. Jadi saya tuh punya standar. Nilai siswa saya itu harus segini. Tapi ketika nilai siswa saya jelek, maka yang harus introspeksi adalah saya. Berarti saya gagal ngajar, bukan beban tanggung jawabnya dia. Bukan karena dia nggak tahu sejarah, bukan karena dia nggak tahu geografi. Iya bukan, itu kan hak asasi dia untuk tidak tahu. Kan gini, jadi gini nih. Ini saya sering ilustrasikan seperti inilah. Orang tua dari siswa itu datang ke sekolah, kemudian menitipkan anaknya, tolong buat anak ini menjadi pintar, saya bayar. Dan negara pun membayar sekolah itu, tolong bikin generasi ini menjadi pintar. Ketika anaknya tidak pintar, yang salah, yang menjadi beban itu adalah yang dibayarnya. Guru dan sekolah yang dibayar karena dia diamanahi untuk memintarkan anak-anak. Dia dibayar untuk itu, dia dapat fasilitas untuk itu, dia menjadi profesi karena itu. Kalau misalkan si anaknya gagal, misalkan jelek, ya guru tidak harus menyalahkan dirinya sendiri, cuman dalam hal ini gurulah yang harus introspeksi, berarti ada bagian-bagian dari sistem pengajaran saya yang bermasalah. Jadi kompetensi guru dinilai dari sejauh mana dia mampu mengubah anak dari tidak bisa menjadi bisa. Itu kompetensi guru tuh di situ ukurannya. Nah, kalau misalkan ukurannya itu dibebankan kepada guru yang harusnya seperti itu, kenapa malah anak-anak yang dibully dan diintimidasi kalau misalkan mereka dapat nilai yang jelek? Orang tua mereka marah-marah, kemudian guru ngasih teguran dan lain sebagainya. Siswa kehilangan jam bermainnya. Siswa kehilangan waktu bersama dengan teman-temannya. Dia harus duduk dengar diam, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Dan bisa saja dia menghancurkan masa depannya itu gara-gara itu. Ada banyak anak-anak di Indonesia misalkan yang berbakat dalam main bola. Dia mengolah bola jago banget. Tapi setiap dia mau latihan bola, dia harus pergi ke sekolah, duduk dengar diam 5 jam. Guru ngomong, kemudian dia keluar lagi, udah kelelahan, dia tidak bisa main bola lagi. Seandainya sejak kecil dia main bola, misalkan ya, dia akan bisa mengalahkan rekor Lionel Messi di masa depan. Tapi kan itu tertutup. Ada anak-anak di Indonesia yang jago sekali untuk melukis. Sejak kecil dia terdorong untuk menggambar dan melukis. Bahkan buku sampulnya itu kemudian ditiru, digambar juga. Tapi apa yang dilakukan oleh sekolah? Yang dilakukan sekolah adalah sampul buku yang warna-warni dan inspiratif itu ditutup pakai kertas coklat dengan tulisan sukses bagi si rajin. Ada juga yang banyak rajin, suka masak. Iya. Laki-laki suka masak. Coba bayangin kalau dari SD dibiasain masak. Jadi chef terkenal semuanya. Betul. Nah itulah. Makanya chef-chef di Indonesia yang terkenal itu lulusan luar negeri. Karena apa? Sekolah-sekolah di luar negeri mengakomodasi bakat, minat, potensi, cita-cita, harapan anak. Dan mengenal sumber daya alam mereka. Dan kita tidak. Nah, jadi bayangkan sekarang ada anak-anak yang punya potensi tertentu di mana dia senang di satu bidang tertentu, di mana dia akan berprestasi di bidang itu, di mana dia akan mendapatkan uang dalam jumlah yang besar di bidang itu. Kemudian ditahan, semuanya harus duduk dengar dia mendengarkan doktrin dari sekolah. Dan ketika doktrin itu gagal, dia juga yang dimarahin. Sistem macam apa ini?
Pak Guru nih kan anti mainstream, supir Batman Iya. tadi masa kecilnya. Banyak yang menentang nggak dengan Banyak approach seperti ini? Banyak sekali. Baik dari lingkungan guru, sekolah, Banyak yang orang tua pun. banyak yang memblok saya, banyak yang marah, banyak yang ngajuin somasi pada saya, suruh saya minta maaf Ke? atas kepada orang-orang itu, Ke gurunya, ke ya, sesama guru, ke atau guru, ke sekolah? ke instansi tertentu gitu. Ada yang seperti itu. Jadi saya minta kalau misalkan kompetensi guru itu, jadi saya tuh dulu kata-kata yang membuat saya dihumasi itu adalah gini. Ketika ada pilot masuk kelas kemudian dia diminta untuk jadi guru, itu sah dan boleh. Ketika ada dokter masuk kelas dan menjadi guru, itu sah dan boleh. Bisa nggak guru masuk ke ruang bedah menggantikan dokter? Tidak boleh. Guru datang ke kokpit pesawat untuk jadi pilot, itu juga tidak boleh. Kenapa seperti itu? Karena pilot punya kompetensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dokter memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Guru, bahkan orang yang lulusan teknik, lulusan apa bisa jadi guru. Artinya ada kompetensi yang hilang di guru ini. Saya minta lembaga-lembaga penghasil guru itu fokus pada kompetensi guru. Gimana caranya agar si guru itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kan ya seperti yang tadi itu, kalau misalkan untuk menjadi guru kebanyakan malah nggak diajarin soal administrasi, bukan bagaimana cara menyampaikan pesan, bagaimana cara berdialog secara psikologis dan sebagainya, ya artinya apa? Tidak ada kompetensi buat guru, semua orang bisa menjadi guru. Itulah akibatnya guru menjadi murah karena semua orang bisa. Kan begitu. Nah, pernyataan itu dianggap melecehkan guru. Saya membela guru tapi dianggap melecehkan guru. Jadi saya bingung. Jadi dan sekarang pun banyak yang tidak suka sama saya, misalkan yang ya hal-hal yang semacam itu. Saya tuh apa saya yang salah, tapi saya yakin argumentasi saya pada bagian ini tuh adalah argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu.